Sekarang kita lanjut untuk memotong pola bagian belakang. Di sini hal pertama, teman-teman siapkan karton sama. Di sini saya pergunakan karton yang berbeda, teman-teman ya. Jadi agar antara badan depan dan bagian badan belakang itu kelihatan. Jadi tampaknya seperti ini. Kemudian kita tata untuk pola bagian depannya. Kita ambil pola depannya, kemudian kurang lebih seperti ini. Sini saya cek dulu. Oh, masih cukup. Nah, jadi kita tata kurang lebih seperti ini, teman-teman ya. Kita pastikan bagian bawah ini sejajar. Kemudian kita mulai untuk membuat garis pada pola bagian belakangnya. Di sini yang kita jiplak adalah bagian panjangnya, bawah celana seperti ini. Kemudian bagian kampuhnya juga. Jadi mungkin teman-teman nanti yang sudah mahir bagian ini juga nggak usah dijiplak, nggak masalah. Kemudian kita lanjut ke bagian paha. Ke bagian paha di sini kurang maju. Jadi kita kira-kira untuk bagian ini di angka 7 cm. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita jiplak untuk bagian bagian garis paha. Yang bagian samping kita buat sejajar seperti ini, semoga bisa terlihat. Kemudian yang bagian pisak belakangnya ini kita turunin kurang lebih setengah senti seperti ini. Teman-teman turunin setengah senti ya, seperti ini. Kemudian kita jiplak juga untuk bagian asnya. Bagian as kita jiplak naik ke atas, kita tembuskan. Kemudian bagian bagian atas ini juga sama, kita sejajarkan. Nah, jadi tampaknya seperti ini. Langkah selanjutnya kita jiplak untuk bagian tengah pada celananya. Nah, seperti ini ya. Ini kita jiplak dulu. Nah, kita jiplaknya ini dari bagian kampuh, teman-teman ya. Jadi ingat dari garis kampuh. Nah, seperti ini. Kemudian bagian sebelahnya sama, kita jiplak. Di sini semoga bisa terlihat. Nah, seperti ini. Kemudian kita mulai untuk menitik pada bagian pahanya. Nah, paha tadi di pola depan kan kita kurangin 4. Ya kan, 4 ini kan sebenarnya 8, ya kan. Kalau ini kan 4 ini adalah setengahnya, jadi 30 setengah, kita kurangin 4 setengah. Jadi kalau totalnya itu kan 60 kita kurangin 8, itu kan hasilnya itu juga 52. 60 kita kurangin 8 itu 52. Jadi 4 ini kan perkalian 2. Di sini hasilnya itu adalah 8 cm. Sini 8 cm. Oke. Kemudian 8 ini kita bawa ke bagian belakang. Jadi saya ibaratkan ini, hadapan saya ini adalah bagian 8. 5 ke bagian pisak belakang. 5 ke belakang. Dan 3 cm ke bagian samping celana.
Jadi sampai sini semoga bisa dipahami. Mungkin teman-teman yang masih bingung silahkan bertanya di kolom komentar. Nah, 5 ke bagian belakang kita titik 5 cm dulu. Dari garis yang kita turunin setengah senti kita titik 5. Kemudian ke bagian samping kita titik 3. Nah, seperti ini. Kemudian untuk acuan pertama dari garis as kita bawa 3 cm dulu. Seperti ini. Kemudian kita bawa naik 3 cm. Nah, ini untuk selisih antara bagian pola depan dan bagian pola belakang. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mulai untuk menentukan bagian garisnya. Di sini saya sudah beri acuan. Nah, untuk pinggang antara 70 dan 80 teman-teman buat 6 cm. Kemudian untuk pinggang 80 sampai 90 teman-teman buat 7 cm. Kemudian 90 dari pinggang 90 ke 100 teman-teman buat 8 cm. Nah, pinggang di sini kan kurang lebih 84, ya kan? 84 itu jadi kita makainya yang tengah. Jadi 7 cm ini maksud saya adalah bagian ini. Jadi ini hanya kira-kira teman-teman ya. Jadi 7 cm, kita titik 7 cm itu bagian ini. Nah, seperti ini. Semoga bisa dipahami. Kemudian kita pertemukan dulu. Bagian ini ke bagian ini. Jadi teman-teman bisa mulai dari bagian tengah ya. Dari bagian tengah ini kita buat langsam. Jadi di sini meja saya agak kecil. Dari bagian tengah ini kita langsam, teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut ke yang kita titik 7 cm. Nah, di sini jika dirasa kurang halus, teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Jadi bisa juga menggunakan penggaris ini. Nah, seperti ini. Kemudian bisa juga buat seperti ini. Jadi teman-teman bisa kira-kira sendiri ya, halusnya pada pola celana itu seperti apa. Kemudian jika sudah, kita pertemukan garis tanda silang ini atau enggak garis tanda tambah ini ke garis tanda tambah ini. Jadi teman-teman pertemukan. Di sini kan membentuk sedikit tinggi ya untuk bagian pola belakangnya. Nah, seperti ini. Nah, di bagian ini kita mulai menitik pada bagian pinggang belakangnya. Nah, sebelum itu kita jiplak dulu untuk garis pinggulnya. Jadi teman-teman ini bisa teman-teman jiplak atau enggak. Jadi saya agar menjelaskan. Jadi garis pinggul bagian depan adalah garis pinggul pada bagian pola belakangnya. Nah, di sini kita mulai untuk menentukan bagian pinggangnya. Nah, pinggang depan tadi 18 cm, ya kan? Kemudian untuk pinggang total 84. Untuk bagian belakang itu kita bagi dua. Kita bagi dua. Jadi pinggang 84. Pinggang 84 kita bagi dua. Di sini hasilnya 42. Ya kan? 42 kita menitik dari 18 cm. Jadi 42 teman-teman taruh di bagian ujung seperti ini. Kita ambil 42-nya terlebih dahulu, nih. Kemudian kita taruh di sini. Oke. Nah, di sini 18-nya kan di sini. Nah, ini kita tambah dulu untuk kupnat bagian belakangnya. Jadi 42 kita tambah 1,5 cm, kurang lebih 43,5. 43,5 di sini ya. Semoga bisa dipahami. Kemudian kita titik dulu 42-nya. Ini adalah pinggangnya seperti ini. Kemudian kita titik pinggang depan 18 di sini. Kita titik 18. Nah, langkah selanjutnya bagian pinggang sudah beres. Jadi garis yang pertama ini hanya garis bantu teman-teman ya. Jadi yang ini tidak kita pakai lagi. Yang ini tidak kita pakai lagi, tapi kita beralih ke garis yang ini.
Di sini teman-teman jiplak aja untuk bagian garis pinggulnya ya. Titik pinggul jadi sebagai acuan. Nah, tadi untuk pinggul bagian depan kurang lebih 21,5. Pinggul depan 21,5. Kemudian untuk pinggul bagian belakang 97 ini teman-teman bagi 2. Jadi kurang lebih hasilnya itu 48,5. Jadi pinggul depannya itu 21,5, kemudian pinggul belakang itu 48,5. Nah, ini untuk pinggul ya. Pinggul belakang. Nah, seperti ini. Kita titik 48,5 dari garis ini. Jadi garis pinggul depan itu adalah garis pinggul bagian belakang. Di sini saya jiplak aja. Kemudian kita cari 48,5 ya, 48,5. Teman-teman taruh di garis pinggul pola bagian belakang. Nah, ini 48,5. Kita taruh di garis ini. Garis pinggul pola belakang ya, 48,5. Kemudian kita titik 21,5. Nah, di sini. Jadi 21,5-nya di sini ya. Maju lagi setengah senti. Nah, andai kata teman-teman itu nggak punya patokan pinggul. Jadi garis pinggul bagian pola depan, teman-teman buat aja garis pinggul pola bagian belakangnya. Jadi untuk garis pinggul di sini maju kurang lebih setengah senti. Nah, untuk bagian pinggul jika dirasa kurang besar atau kurang kecil, teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Nah, langkah selanjutnya garis pinggul sudah kita temuin ya. Tadi di sini 48,5 seperti ini. Kemudian bagian ini 21,5. Nah, seperti ini. Ini pinggul depan dan ini pinggul belakang. Kemudian begitupun dengan bagian pinggang. Pinggang tadi untuk pola bagian depan kan 18 cm. Nah, 18 cm kita titik 18. Kemudian kita mencari 42 ya, 42. Kemudian ketambah kupnat 1,5 cm. Jadi di sini itu 43,5 ya kan. Jadi pinggang 42 setengahnya ya, kita tambah 1,5. jadi hasilnya adalah 43,5. Di sini semoga bisa dipahami. Nah, di sini teman-teman tinggal pertemukan ya garis pinggangnya ke garis pinggulnya seperti ini. Nah, di sini teman-teman pertemuin aja, lalu kita bentuk garis pisah pola bagian belakangnya. Di sini teman-teman bisa kira-kira sendiri. Kita kira-kira sendiri kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah untuk garis pisah bagian belakang. Nah, sekarang kita kita ukur untuk garis bagian pisahnya. Bisa kita mencari di angka kurang lebih 61 ya kan. Nah, untuk mengukur bagian pisah kita ukur dari angka 8 cm. Semoga bisa terlihat 8 cm. Nah, 8 ini adalah bagian ini yang kita kurangin 8. Jadi kita mengukurnya tuh dari angka 8. Andai kata teman-teman menggunakan ban pinggang 5, teman-teman mulai mengukur dari angka 10. Jadi karena di sini saya menggunakan ban pinggang itu 4 cm, jadi saya mulai dari angka 8. 8 kita taruh di garis paling ini. Seperti ini. Kita ukur ya. Untuk pisah bagian belakangnya. Untuk pisah bagian belakangnya, kita mulai dari angka 8 cm. Kemudian kita jelujur sampai ke bagian bawah. 8 cm. Di sini tertera angka
kurang lebih 39 cm. Kemudian 39 cm kita kurangin 1 cm. Jadi 1 cm ini adalah untuk kampoh bagian pisaknya 38. Kita taruh di garis ini seperti ini. Kemudian kita jelujur ke pisak bagian depannya. Di sini kita mencari angka 61. Nah, di sini teman-teman perhatikan kurang lebih mungkin bisa dibilang ketemu angka 60 ya. Jadi kurang 1 cm. Nah, bagaimana ketika kurang? Jika kurangnya itu masih 1 cm, teman-teman bawa ke bagian atas. Nah, jadi kita naikkan 1 cm. Seperti ini. Kemudian kita pertemukan ulang. Nah, tampaknya seperti ini. Di sini ya. Nah, jadi pola celana baggy yang saya buat ini kita menggunakan karet belakang. Nah, di sini teman-teman silang bagian ini kan sudah kita tidak terpakai. Nah, seperti ini. Kemudian kita jiplak aja bagian pisaknya ke bagian atas. Nah, seperti ini. Nah, di sini bagian pisak sudah ketemu 61. Mungkin kita ukur ulang. Sama mulai dari angka 8 cm kita taruh di garis yang baru. Kemudian kita mencari pisak total belakangnya. Nah, di sini 40. 40 kita kurangin 1, kita mengukur dari angka 39. Kemudian kita jelujur, kita mencari di angka 61. Nah, di sini sudah tertera 61. Sampai sini semoga bisa dipahami. Mungkin teman-teman yang masih bingung silahkan bertanya di kolom komentar. Nah, langkah selanjutnya kita mulai untuk menggambar kantong bagian belakang. Nah, untuk menggambar pola kantong bagian belakang kita bagi dua antara pola bagian belakang ini. 25,5 kita bagi 2, 12,75 kurang lebih. Kemudian untuk turun kantong di sini saya ngebuat itu 7 cm. Jadi agar celana ini terlihat mahal, makanya saya beri kantong untuk pola bagian belakangnya. Saya beri kantong untuk celana bagian belakang. Nah, di sini teman-teman jiplak dulu untuk bagian garis kupnat bagian belakang. Kemudian kita kira-kira ya 1,5 cm ya. Jadi 0,75, 0,75. Nah, seperti ini. Kemudian untuk lebar kantong, karena ini celana cewek, saya ngebuatnya di angka 12 saja, kecil. Nah, jadi tampaknya untuk kantong saya menggunakan racis bibir 2 atau kantong bobok bibir 2. Ini kita kira-kira kurang lebih di sinilah. Nah, di sini kita buat kantongnya 2 biji. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami. Sekarang kita tinggal mempertemukan bagian ini, bagian pisak belakang ke bagian tengah celana. Di sini sama teman-teman kira-kira dengan menggunakan penggaris penggaris lengkung. Jadi teman-teman kira-kira manisnya di mana ya? Nah, seperti ini. Kemudian untuk pinggang tadi kita beri pengingat kurang lebih 84 cm. Nah, jadi untuk pola celana ini, untuk pinggang rileksnya itu atau pinggang tanpa busana itu kurang lebih 60 teman-teman. Jadi di tabel ukuran itu sudah saya jelaskan ya. Untuk pinggang rileks itu kurang lebih 60. Jadi saya menambahin karet itu kurang lebih 20 cm. 20 cm. Jadi saya penambahan itu 20 cm. Nah, untuk pola celana saya teman-teman bebas bisa menambahkan 20 atau 25. Nah, bisa 20 atau 25. Tapi saya gunain itu yang di angka 20 cm aja untuk kerutnya. Kurang lebih seperti ini. Sekarang kita tinggal
potong mengikuti garis gambar. Oke, di sini sama sesuai lebar kampoh. Saya di sini ngebuatnya 1 cm. Dan di video selanjutnya kita mulai untuk menjahit celananya, teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian bagian atas pada pola belakang. Kemudian di bagian kupnat kita berhenti, kita bentuk segitiga untuk menandakan ketika kita mulai menjahit. Lalu bagian bawah kemudian lanjut ke bagian pisak bagian belakang. Di sini teman-teman bebas ya. Jadi karena ini celana dagangan, kita tambahin kampuhnya 1 cm aja. Tapi jika teman-teman celana orderan bisa ditambahin di sini 3 cm. Nah, ini adalah tampak pola bagian belakang. Jadi saya akan beri keterangan. Di sini baggy pants size M. Jadi ini adalah pola bagian belakang. Dan ini adalah pola bagian depan. Nah, seperti ini. Nah, untuk di pola bagian depan kita potong untuk bagian pisaknya, teman-teman. Jadi di sini sama kita buat kurang lebih kampuhnya mungkin di angka 0,8 aja. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut sampai ke bagian atas. Nah, ke bagian atas ini kurang lebih 1 cm. Kemudian untuk bagian ini bisa kita bentuk seperti ini. Ini agar memudahkan kita ketika kita menandai untuk pola celananya. Nah, seperti ini. Oke. Sekarang kita mulai untuk menjahit step by step untuk celana baggy-nya. Ini adalah pola bagian belakang dan ini adalah pola bagian depan. Mungkin teman-teman yang masih bingung silahkan bertanya di kolom komentar. Dan jangan lupa bantu channel saya berkembang dengan cara menekan tombol subscribe di channel YouTube saya. Salam kreator dan terima kasih.